sampaikan. Tetapi yang pertama, apakah ada kemungkinan selain oknum atau pelaku lain yang ada di sana? Saya jawab bisa ya, bisa tidak. Jadi karena ini masih berjalan, ya masih berjalan. Kalau dilihat dari di TKP ditemukan sejumlah kendaraan roda 2, roda 4, ya, sehingga bisa tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di sana itu banyak. Apakah mungkin pelakunya 2 atau 3 atau 4 atau 5? Bisa, semua tergantung sejauh mana informasi yang kita miliki untuk bisa membuktikan tentang keberadaan atau pelaku-pelaku lain, mungkin seperti itu. Terjawab nomor 1. Ya. Kemudian apakah ada korban dari orang sipil? Sampai dengan hari ini kita belum menemukan, belum ada. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 saya rasa hampir sama, ya. Senjata jenis apa, kenapa bisa tepat, kemudian dilihat dari luka-luka, ini yang sedang kita periksa, kita uji di lapor. Kita pengen tahu, ya, petunjuk yang kita miliki hanya 1, hasil otopsi terhadap jenazah. Perlukaannya, luka terbuka mengakibatkan kematian, ya. Kemudian apalagi yang kita miliki adalah hanya keterangan saksi yang menyatakan bahwa melihat ada orang melakukan penembakan. Dari jarak berapa variatif, ada yang 6 meter, ada yang sekian-sekian dan sebagainya, dan ada yang kenal. Tetapi yang utama adalah kita mendapatkan dari hasil otopsi, kita menemukan ada proyektil. Ya, ada proyektil yang 2 proyektil itu ditemukan di bagian kepala. 2 orang korban sudah dalam posisi terpecah-pecah, dan 1 yang ada di dada sebelah kanan Kapolsek, dan itu masih utuh. Ketiganya kita lakukan pemeriksaan, kita kirim ke lapor untuk diperiksa, diuji balistik metalurgi forensiknya untuk bisa mengetahui yang pertama, ini ditembakkan menggunakan senjata apa, laras panjang atau laras pendek. Yang kedua, ini ditembakkan dengan menggunakan senjata merek pabrikan atau rakitan. Ini sedang diperiksakan. Mohon bersabar untuk bisa kita menunggu pemeriksaan ini semua. Hasilnya nanti kita akan kolaborasikan dengan teman-teman yang tergabung dalam tim gabungan tadi, apakah bisa saling mendukung dan lain sebagainya untuk dalam rangka memenuhi alat bukti. Ya, saya rasa terjawab ya, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya mungkin Pak Pangdam, silakan. Oh, ditanyakan masih aktif, dua-duanya oknum ini masih aktif, ya. Jadi disampaikan tadi yang bersangkutan ini menyerahkan diri pada kejadian, ya. Ini lagi kita dalami, ya, peran yang bersangkutan, ini akan kita proses, ya, tangan yang diberikan di olah TKP nanti, ya. Ya, kita ketahuan ya berbuat apa di TKP tersebut pada saat itu, ya. Terjawab ya, dua-duanya masih aktif. Terima kasih. Bisa kita buka sesi kedua, namun dengan tertib. Ya. Tinggal 1 sesi lagi, kami persilakan dari sebelah kanan. Silakan, cek. 3 suara kami batasi untuk sesi kedua ini. Ya, selamat sore Bu, Pak. Saya ada di Kompas TV, mau tanya terkait dengan fenomena sabung ayam yang terjadi ini memang sebenarnya seperti apa? Dan kemarin dibilang katanya wilayah tersebut ini seperti Texas ya. Ini maksudnya seperti apa? Terus setelah itu siapa pemilik lahan ini sehingga bisa menjadikan
lahan itu sebagai arena yang cukup besar untuk perjudian tersebut. Terima kasih. Baik, yang kedua silakan. Ya, izin Bu, saya Rio dari Tribun Lampung mau bertanya terkait pelaku yang sejauh ini ada yang diamankan. Sejauh ini pelakunya diamankan di mana dan apakah sudah ada pemeriksaan khususnya dari Danrem atau Pangdam terhadap pelaku ini? Mungkin itu dari saya, Bu. Yang terakhir silakan. Izin Jenderal kami dari Ya, Detikop. Yang mau saya tanyakan itu sampai saat ini dari pengakuan oknum ini senjata itu dibuang kemana? Terus selanjutnya sudah dilakukan tes urin terhadap si oknum TNI ini dan hasilnya seperti apa? Sama statusnya sudah tersangka atau masih saksi? Itu aja. Baik, cukup ya untuk sesi terakhir ini. Kami persilakan kepada Bapak Kapolda maupun Bapak Pangdam. Baik, yang dari Kompas TV tadi ya, Kompas ya, menanyakan. Coba diputar foto udara yang lokasi. Fenomena sabung ayam. Jadi dari keterangan saksi yang ada selama ini kegiatan tersebut itu dilakukan yang mengundang pemain-pemain dari luar, ya pemain-pemain dari luar. Kita bisa katakan pemain-pemain dari luar berdasarkan juga dari hasil di TKP ditemukan banyak kendaraan yang platnya bukan BE tetapi dari Sumatera Selatan, plat BG, bahkan plat A, AG, ya, jadi dari luar. Baru kali ini dilaksanakan invitation ini dilakukan di Lampung. Kemudian yang dimaksud daerah Texas itu apa sih? Ya. Kalau Texas sekarang mungkin gedung-gedung, ya. Tapi ini adalah lokasi tempat arena judi sabungan tadi. Mobil-mobil itu tadi itu bukan mobil pelaku, tetapi karena ini kita sudah datang ke TKP sehingga itu mobil dari petugas. Tapi sebetulnya kendaraan-kendaraan itu ada di bukan semak itu kebun karet. Yang ini punya petugas. Ya jangan salah persepsi. Yang sebelah kanan baris ini punya petugas gabungan dari Polres, dari Polda, dari Kodim, dari Korem, dari POM, semua ada di sini. Nah itu yang ada di sana, di dalam. Ya, itu. Jadi memang sangat terpencil dan rumah yang ada di situ hanya satu. Yang beratap hanya ada satu. Ini ada di kawasan HTI register 44. Ya, kawasan register 44. Berdasarkan keterangan dari pemain dan mereka yang ada di sana, informasi bukan pemilik lahannya ya, pemilik gelanggangnya itu adalah oknum tadi. Tapi ini harus kita dalami, semua harus kita uji, harus kita kunci dengan alat bukti. Sehingga orang tidak bisa mengatakan asal-asalan katanya semua harus firm. Mungkin terjawab ya untuk Kompas TV tadi ya. Ya itu ini persepsi, tetapi kita berbicara fakta di lokasi, ya TKP tempat kejadian sabung ayam itu ya seperti itu, jarak tempuh, waktu tempuh dari kota Kabupaten Waikanan ke lokasi itu hampir 3-4 jam siang hari.
malam hari tidak ada lampu. Ya, jadi kondisinya seperti itu. Pelaku tidak mungkin mencari tempat yang ramai, masih tempat yang sepi. Ya. Terjawab ya? Saya rasa cukup. Silakan nanti yang berikutnya nih ada 3 pertanyaan mungkin bisa dari Pak Panglima. Silakan. Baik, terima kasih. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jangan dibilang nanti tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi, kita minta keterangan. Nah, untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti udah kemana-mana nih rekan-rekannya. Itu berproses ya. Kalau memang ada terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personil saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung. Yang berikutnya ya, masalah senjata. Jadi sampai sekarang ini kita sedang mencari alat bukti tersebut ya untuk memperkuat dari keterangan yang ada sehingga kita tahu nanti jenis senjata apa, apakah benar rakitan, senjata pabrikan dan sebagainya. Juga tadi kami sampaikan selongsong atau selongsong itu ada 3 jenis. Tapi kan kira-kira teman-teman tahu berarti di situ ada 3 senjata kira-kira seperti itu. Tapi apa senjata bagaimana itu yang perlu kita cari ya. Bersama dengan tim dari Polda Lampung. Masalah tes urin ya tadi ya terakhir ya. Nah, kita belum melakukan tes urin, tetapi dari indikasi secara fisik kedua orang oknum ini sehat ya, sehat normal ya. Sampai sekarang belum ya. Tapi kalau ada indikasi yang mengarah misalnya sebagai pengguna akan kita laksanakan untuk tes urin. Sekian, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, saya rasa ini yang bisa kami sampaikan dan ini cukup untuk sampai dengan saat ini. Insya Allah ke depan setiap perkembangan akan kita sampaikan dan perlu kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Lampung bahwa kami tetap solid ya, kami tetap sinergi. Proses yang ada akan dilakukan secara transparan, kemudian kita juga bersinergi dalam melakukan pengungkapan ini. Tadi sudah saya sampaikan, kita saling mengisi, saling melengkapi. Apa-apa yang ditemukan, kita coba cari alat buktinya untuk bisa melengkapi persangkaan kepada setiap-tiap yang nanti akan ditetapkan. Mungkin ini yang kami sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama terkait dengan konferensi pers perkembangan penyelidikan penembakan 3 polisi di Weikanan, Lampung, di mana hasil konferensi pers yang disampaikan baik dalam Kapolda Lampung dan juga Majen TNI Ujang. Saat ini proses penyelidikan masih dilakukan, pemeriksaan pun dilakukan mulai dari para saksi dan juga jenis senjata yang digunakan. Bahkan menurut Kapolda Lampung, senjata yang ditembakkan yakni jenis rakitan dan masih terus
dilakukan pemeriksaan terkait dengan kejelasan jenis senjata tersebut. Dan untuk hasil otopsi masih ditunggu hasilnya, namun dari pemeriksaan sementara terdapat ada proyektil yang ditemukan di 2 bagian, yakni di bagian kepala dan juga terdapat di bagian dada sebelah kanan. Menurut Majen TNI Ujang, 2 oknum TNI yang menjadi tersangka saat ini masih aktif. Dan TNI serta Polda Lampung akan terus bersinergi, bekerja sama untuk terus mengungkap hasil dari penyelidikan yang terus dilakukan terkait dengan kasus penembakan 3 polisi di Waikanan Lampung pada saat mengemban tugasnya. Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami dalam Breaking News, pemirsa. Sebelumnya kita telah mendengarkan terkait dengan konferensi pers perkembangan penyelidikan penembakan 3 polisi di Waikanan Lampung, di mana dalam konferensi pers dijelaskan terkait dengan proses penyelidikan masih dilakukan dan pemeriksaan terus dilakukan dari jenis senjata yang digunakan dan juga saksi-saksi saat ini serta hasil otopsi yang juga masih ditunggu. Dan ada 2 oknum TNI yang saat ini masih menjadi tersangka masih aktif atau masih dinyatakan aktif. Dan pemirsa, sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk menginvestigasi kasus penembakan terhadap 3 polisi di Waikanan Lampung. Kapolri bahkan bekerja sama dengan Panglima TNI untuk mengungkap kasus ini dan mengingatkan TNI, Polri harus bisa menjaga soliditas. Hari ini Pak Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan kegiatan investigasi. Saya dengan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. Ya pemirsa, demikian Breaking News NTV. Saya Eliza Hasan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.